Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Semoga sehat selalu nggih dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini nggih mengenai sejarah kebudayaan Islam, mengenai bab 4 subbab pertama, mengenai peristiwa hijrah ke Yasrib. Sebelum pembelajaran kita mulai bersama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kita diberikan anak-anakku semua dalam pembelajarannya dimudahkan oleh Allah dan diberi kemanfaatan ilmu yang Allah berikan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama dengan tangannya diangkat. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa hijrah ke Yasrib. Apa saja mengenai materi pada pembahasan kali ini? Yang pertama yakni rencana kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua keberangkatan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang ketiga, kegagalan kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, pembelajaran Nabi Muhammad SAW dari Kubah ke Madinah. Lah, ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni rencana kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang kaum kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanannya terhadap orang Islam, terhadap umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu mendapatkan tekanan yang amat keras dari kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena tersebarnya berita bahwasanya sekelompok penduduk Yasrib itu memeluk agama Islam. Maka dari situ tekanan kafir Quraisy itu sangat kejam, siksaannya lebih parah karena melihat berita tersebut atau mendengar berita tersebut. Yang kedua, karena melihat tindakan kaum kafir Quraisy yang tekanannya lebih keras dari sebelumnya, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah secara diam-diam. Karena apa? Karena tidak akan dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Kemudian ketika mendapatkan berita bahwasanya kaum Nabi Muhammad akan berhijrah, maka kaum kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwah untuk merencanakan membunuh Rasulullah dengan mengumpulkan para algojo dari kabilah-kabilah atau ketua kelompok-kelompok tersebut. Algojo, para pembunuhnya itu dikumpulkan agar mengepung rumah Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad tidak bisa hijrah dan menyebarkan agama Islam. Nah, rencananya seperti itu. Jadi dikumpulkan di Darun Nadwah. Kemudian keberangkatan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama, pada malam pengepungan Nabi Muhammad bersama Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya 2 hal. Yang pertama, Ali disuruh agar tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah. Jadi ada beberapa titipan harta yang dititipkan oleh Nabi Muhammad agar dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kasur Nabi Muhammad agar pengelabuan Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah itu berhasil. Itulah cara Nabi Muhammad untuk berangkat ke Yasrib mengelabui kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Nabi Muhammad berhasil lolos karena ketika dikepung kaum kafir Quraisy itu terkelabui bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak tidur di kamarnya melainkan Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang dituju adalah Nabi Muhammad. Dari situlah Nabi Muhammad lolos, berhasil lewat dari belakang rumahnya dan berangkat di rumahnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar tersebut telah menyewa
Abdullah bin Uraikid Ad-Daili untuk menuju Madinah dengan jalur yang lain. Abdullah bin Uraikid ini adalah orang yang tahu jalur di Madinah lewat selatan, bukan lewat utara. Jadi muter. Lah itulah kecerdikan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, menyewa petunjuk, menyewa orang seperti guide. Kalau sekarang itu guide. Nah, Rasulullah ditemani petunjuk jalan melewati Yaman, yakni melewati selatan, bukan melewati utara, karena agar tidak bertemu dengan orang kafir Quraisy. Lah Nabi Muhammad ini berangkat akhir, jamaahnya atau umatnya itu disuruh berangkat duluan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy, karena kalau ketahuan itu nanti akan dibunuh. Makanya umatnya diselamatkan terlebih dahulu. Nabi Muhammad berangkat akhir-akhir bersama Abu Bakar. Nah, hingga ketika melewati Yaman, akhirnya beliau berhenti di Gua Sur bersembunyi selama 3 hari. Nah, kegagalan kaum kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad. Yang pertama, mengetahui Nabi Muhammad lolos dari kepungan para algojo, yakni telah terkelabui bahwasanya yang di rumah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kaum algojo tersebut menjadi geram dan menelusuri seluruh jalan antara Mekah dan Madinah. Tapi Nabi Muhammad tidak lewat jalan yang biasanya, karena didampingi oleh Abdullah bin Uraikid. Nah, lalu mereka sudah tahu bahwasanya mereka menduga Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Namun gua tersebut tertutup oleh jaring laba-laba. Ketika gua tersebut tertutup oleh jaring laba-laba, bahwasanya gua tersebut sudah lama tidak ada penghuninya. Lah itulah mukjizat Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gua tersebut itu kelihatan tidak berpenghuni oleh kaum kafir Quraisy, sedangkan di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad terselamatkan dengan adanya jaring laba-laba. Nah, ketika itu Abu Bakar takut, khawatir karena melihat di depan banyak orang kaum kafir Quraisy yang mengetahui keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Lalu Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar, yakni berkata, "Hai Abu Bakar, kita ini berdua dan Allah lah yang ketiganya." Dari situlah kehebatan Nabi Muhammad. Seorang Nabi Muhammad menenangkan umatnya, bahwasanya tidak takut karena akan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan jika manusia selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu tidak dapat ditemukan, maka kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara untuk menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan imbalan 100 unta. Dan berangkatlah Suraqah bin Jaksam. Suraqah bin Jaksam ini adalah orang miskin, tapi beliau adalah pembunuh, dan beliau ingin membunuh Nabi Muhammad dengan keinginan kaya mendadak dengan imbalan 100 unta. Lah, kemudian sayembara tersebut Suraqah berangkat. Nah, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur, nah Suraqah ini mengikuti, menyusuri Nabi Muhammad. Namun jarak antara Suraqah dan Nabi Muhammad itu sudah sangat dekat ketika diikuti, Lah, tiba-tiba Suraqah ini menghembuskan pedangnya ke arah Nabi Muhammad. Lalu apa? Lalu kuda yang ditunggangi Suraqah ini tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Lah tersebut hingga dihunuskan pedangnya 3 kali dan kudanya tersungkur hingga 3 kali. Jadi Suraqah tidak berhasil untuk menangkap Nabi Muhammad. Malahan Suraqah kagum dengan kenabian Nabi Muhammad, bahasanya beliau adalah yakin, Suraqah itu yakin bahasanya ini adalah benar-benar nabi,
Nggih, benar-benar utusan Allah. 3 kali mengibaskan pedangnya, 3 kali kudanya bersungkur. Sehingga Suraka ini ingin meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut keempat, perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kuba ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah, Rasulullah singgah di Kuba dan membangun masjid pertama dalam sejarah. Singgah dalam 4 hari dan melaksanakan sholat Jumat. Lah itulah khutbah yang pertama kali dalam Islam. Khutbah Jumat pertama kali yang dilaksanakan dalam Islam. Sholat Jumat pertama kali perjalanan dari Mekah ke Madinah dan berhentilah di Kuba. Lah itu Masjid Kuba, yakni masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan dilakukanlah sholat Jumat pertama kali dan khutbah pertama kali. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal, disambut dengan masyarakat Madinah yang sudah berdesakan lengkap dengan sekelompok genderangnya dan menyairkan sholawat tanda cinta mereka kepada beliau. Tola al-badru, saking senangnya bahasanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu berhasil lolos dari kepungan kaum kafir Quraisy, dan kaum Yasrib atau Madinah itu bergembira. Bahasanya kedatangan Nabi Muhammad adalah suatu kemuliaan. Bahasanya kotanya siap untuk dijadikan tempat singgah Nabi Muhammad dalam berhijrah menyebarkan agama Islam. Nah itu rencana beliau pertama begitu sampai di Madinah. Itu salah. Sampai di Madinah bukan sampai Mekah. Mohon maaf. Ialah membangun masjid dengan tanda apa? Tanda berhentinya unta. Dan unta tersebut adalah berjalan. Yakni berjalan di tempat tanah kosong, dan tempat tanah kosong itu adalah tempat punyanya anak yatim piatu. Dari situlah Nabi Muhammad ingin membayarnya, namun anak yatim piatu tersebut mensedekahkan tanahnya. Lah itulah kehebatan dari kaum Ansor. Kemudian setelah membangun masjid, Nabi Muhammad bertugas untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin, yakni kaum yang hijrah dari Mekah, dan kaum Ansor, yakni kaum yang sudah menetap di Madinah dan ingin mengikuti Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam dan mau menjadi umat Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad membuat piagam Madinah, bentuk suatu undang-undang di dalam kota Madinah tersebut yang menyangkut tentang peri kemanusiaan. Yang pertama, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga toleransi beragama, dan yang keempat gotong royong untuk kebaikan bersama dan lain-lain demi kebaikan kaum agama yang berada di Madinah. Nah itulah cerita dari pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugasnya di rumah peristiwa hijrah ke Yasrib Nabi Muhammad SAW adalah tugasnya yang pertama itu mengerjakan LKS halaman 46 nomor 1 sampai 5 tugas mandiri. Lah ini dikerjakan. Dari begitu banyaknya pembahasan cerita yang Pak Udin sampaikan itu untuk melatih anak-anak yakni mengerjakan tugas mandiri. Lah Pak Udin akhiri, sebelumnya marilah kita membaca hamdalah bersama-sama agar Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ilmunya sehingga anak-anak semua bisa memahami pembelajaran apa yang kita pelajari kali ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Pak Udin akhiri, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk di rumah meskipun dalam keadaan begini pandemi, anak-anak tetap harus belajar dan membantu orang tua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.